bahas tentang positioning in market gitu ya. Jadi once nanti kita buka hotel, terus hotelnya sudah berjalan, posisi kita terhadap di mana gitu, diferensiasinya perbedaannya apa gitu ya. Kamu sama-sama hotel, hotel bisnis di Palembang gitu ya. Yang membedakan hotel kamu dengan kompetitor apa? Pertama mungkin brandnya, juga produknya, atau pelayanan dan sebagainya. Nah ini yang menjadikan nanti apakah kita menjadi market leader, menjadi nomor satu di dalam peta persaingan hotel, misalnya di Palembang, atau menjadi market follower yang kerjanya ya mengikuti setelah leadersnya gitu ya. Jadi positioning market ini sangat penting ya. Nanti kan kita mau bahas di sini apa sih strateginya untuk memfokuskan untuk melakukan pembedaan diferensiasi kita dengan kompetitor gitu ya. Terus servis tambahan apa yang diberikan sehingga kita membedakan dengan kompetitor yang lain, terus membangun gimana biar sustain positioning kita selalu di nomor satu. Karena someday kadang-kadang ada lagi properti baru bisa jadi dengan brand yang sama tapi beda sub brandnya atau kompetitor brand juga. Nah, gimana kita mengantisipasinya? Nah, beberapa hotel kadang-kadang ada yang sudah kontrak misalnya sama Intercon gitu ya, sudah 20 tahun atau 10 tahun, terus dirasakan sudah gitu ya untuk competition gitu ya. Terus dia pindah ganti brand gitu ya. Ada satu contoh misalnya di Bandung dulu hotelnya menggunakan brandnya Intercon, pakai Holiday Inn. Terus pada saat sudah melewati masa sekitar 20 tahun dirasakan competitiveness-nya agak kurang. Terus dia ganti brandnya menjadi Courtyard by Marriott gitu misalnya. Nah, dia dirubah dari sisi fisik bangunan nggak rubah, cuman mungkin touch up kosmetiknya, dekornya, sama amenitiesnya pasti dirubah. Nah, ternyata merubah brand juga bisa meningkatkan positioning yang dulunya kita ranking 3, ranking 2 bisa jadi ranking 1 ya. Karena brandnya mungkin lebih well known, brandnya penetrasi di marketnya jauh lebih bagus dan sebagainya. Suara saya cukup jelas? Suara saya jelas ya? Jelas Pak Dino. Oke, selanjutnya kita harus mempunyai strategi yang fokus ya. Jadi kadang-kadang kegagalan beberapa hotel itu karena dia tidak fokus. Kalau kamu konsepnya family business, konsepnya hotel bisnis, tapi segmen pasarnya juga menyasar misalnya family gitu ya. Berarti kamu harus punya kid zone atau punya arena bermain untuk anak-anak yang aman bagi anak gitu ya. Terus mungkin juga ada kayak pelayanan babysitter dan sebagainya. Nah, itu juga satu atribut-atribut service yang bisa kita buat sehingga kita lebih fokus jualannya gitu. Jadi nggak nanggung ya ibaratnya jualan bisnis hotel tapi produknya nggak high end. Misalnya meetingnya bandwidthnya masih kurang, infokusnya nggak connectivity-nya masih pakai kabel, nggak menggunakan Bluetooth atau Wi-Fi dan sebagainya. Nah itu satu contoh. Terus misalnya audionya juga, terus dia nggak bisa pakai telekonferensi dan sebagainya. Jadi kalau kamu udah konsepnya, saya jadi bisnis hotel, bisnis meetingnya juga, meeting roomnya harus juga mumpuni gitu sehingga kita nggak nanggung gitu jualannya, ke marketnya jelas gitu ya fokusnya. Oke, positioning itu karena didasari bahwa setiap pelanggan itu memiliki kebutuhan yang sangat berbeda ya. Dia punya needs yang berbeda, juga memang latar belakang lingkungan yang mempengaruhinya. Needs-nya, kebutuhannya orang datang ke Palembang hotel. Tapi nanti ada definisi hotelnya, dia perlunya hotel bintang 4, bintang 5, yang minimal meeting room-nya atau ballroom-nya. Nah, itu kan kebutuhannya beda-beda ya. Terus background-nya, nah kalau perusahaan yang memang
core bisnisnya mining ya, perusahaan minyak, terutama perusahaan-perusahaan dari Amerika, nggak minyak aja sih. Biasanya perusahaan dari Amerika itu sangat concern dengan safety ya, keamanan. Dia ingin pegawainya yang stay di hotel tersebut aman gitu. Kalau misal terjadi yang terburuk, ada demo, ada bom, ada teroris, itu pengamanannya gimana gitu kan. Nah makanya beberapa perusahaan Amerika, kamu nanti lihat deh, pasti dia menggunakannya, hotel-hotelnya brandnya brand Amerika lagi, misalnya ke Marriott gitu ya, karena standarnya sudah sesuai dengan American standard gitu ya, dari safety-nya, terutama misalnya terjadi demo, gimana cara pengamanan tamunya, apalagi kalau tamunya ada VIP, perimeternya segala macam gitu ya. Terus pola bookingnya kan beda-beda juga ya. Yang saya sampaikan ada yang bookingnya last minute-an, ada yang sudah well organized. Tapi kalau beberapa perusahaan yang memang notabene banyak unitnya di Palembang, mungkin dia modelnya booking pattern-nya, booking pace-nya last minute, mungkin H-1 atau pada hari hanya langsung booking dan sebagainya. Nah, positioning ini kita melihat dari ini gitu. Gimana kebutuhan para tamu-tamu di Palembang, pola behavior-nya seperti apa, background perusahaan-perusahaannya apa, atau tamu-tamu lokalnya seperti apa, kita harus find out ya, supaya kita tahu kedalaman market kita, gitu ya. Jadi strategi pasar ini kita menciptakan, terus berkomunikasi, dan mempertahankan karakteristik yang berbeda, sehingga dihargai oleh pelanggan dan perusahaan yang ingin mengembangkan hubungan secara jangka panjang. Jadi kalau kita pengen hotelnya itu kan rata-rata hotel itu kalau kontrak dengan brand asing biasanya 20 tahun. Kalau kontrak brand lokal biasanya sekitar 5 tahun. Tapi setelah 5 tahun, si owner apakah mau planning dengan brand sendiri atau perpanjang lagi, nah itu kan tergantung dari tujuan awalnya. Tapi kebanyakan semua pemilik hotel kan ingin hotelnya terus ramai gitu. Nah, untuk semua ramai itu kan harus dibikin strateginya seperti apa. Jadi pemilihan manajemen atau operator atau brand juga sangat mempengaruhi. Kira-kira belum tentu brand yang bagus di Bali, di Palembang marketnya cocok gitu, karena mungkin Palembang marketnya tidak terlalu besar dan sebagainya. Oke, posisi yang sukses itu membutuhkan pemahaman tentang preferensi pelanggan. Jadi kita harus tahu konsepnya pelanggan, nilainya seperti apa. Terus kira-kira kompetitor itu jualannya modelnya gimana gitu. Jangan sampai kita kalah set sama si kompetitor. Ya. Jadi kita harus selalu updating. Kita juga ada marketing intelijen. Kita harus punya ibaratnya spy gitu, yang ngeliatin apa sih yang dilakukan oleh kompetitor kamu. Nah, kalau bisa kamu selalu punya ide-ide atau kreasi-kreasi yang jauh lebih menarik. Biarin orang yang mengcopy gitu ya. Jangan kita mengcopy orang. Kalau kita di-copy berarti kita market leader. Kita punya konsep yang jelas sehingga market ngikut gitu ya. Nah, biasanya kan orang juga akan melihat pada siapa pembuat konsep awalnya. Karena konsep bisa sama tapi aplikasinya bisa beda ya, karena orang yang punya konsep awal dia akan lebih matang dibanding orang yang mengcopy. Copy kan belum tahu, ibaratnya hanya tahu luarannya doang, tapi preparation untuk dapetin itunya mungkin tidak terlalu dalam ininya ya. Jadi dalam istilah pemasaran tersebut, bahwa fokus itu berarti menyediakan campuran produk yang marketing mix ininya ya, yang relatif sempit untuk segmen pasar tertentu gitu ya, particular market segment. Jadi strategi fokus untuk layanan dibagi menjadi 4 kategori berdasarkan luasnya layanan. Ada yang lebih fokus ke market, ada yang ke service, ada yang juga fokus ya market, ya service, ada yang sama sekali ini yang asal bikin aja gitu, unfokus, pokoknya apapun dijual, market siapapun masuk. Nah, nanti kita lihat contohnya ya ke depan di slide selanjutnya. Ini ada satu contoh suatu perusahaan yang fokus kepada marketnya, dia melayani satu segmen pasar yang sempit, tapi spesifik gitu ya. Nah kelebihannya dia dapat memberikan perlindungan pada, jadi pesaingnya nggak bisa masuk biasanya kalau udah ini
udah jadi market leader tuh, karena dia punya kekuatan, karena dia lebih ahli di segmen pasar tersebut ya. Nah, sehingga dia bisa jual harganya dengan harga yang premium atau lebih mahal gitu ya. Cuman resikonya memang pasarnya nggak gede gitu ya. Nggak terlalu besar, sehingga ya dibutuhkan servis yang bagus, sehingga nanti walaupun marketnya besar tapi volumenya nilainya tinggi gitu. Mungkin marketnya cuma 10 tapi yang belanjanya kelasnya kelas premium gitu ya. Contohnya adalah sewaan pesawat ini nih, layan charter pesawat pribadi gitu ya. Dia marketnya kan spesifik, hanya orang-orang kaya. Kayak di Indonesia hanya orang-orang konglomerat tertentu lah yang menggunakan pesawat charter ini gitu ya. Apalagi charter pribadi yang tidak digabung gitu dengan yang lain. Dan itu kan saat ini juga sudah cukup banyak, tapi tetap marketnya itu kan spesifik ya, nggak semua orang bisa sewa pesawat karena mahal gitu ya, pesawat pribadi itu. Ini yang polyfocus ya, contoh yang fokus hanya di pasarnya dia. Jadi dia ini, si perusahaan ini tuh Air Charter hanya jualan ini aja gitu, servis sewa jet pribadi. Dia nggak merambah bikin hotel, nggak merambah, karena dia fokus di bidangnya dia. Dan alhasil dia di dunia ini dia termasuk market leader untuk sewa private jet gitu ya. Nah, ini kalau contoh dari yang market fokus. Jadi kayak Rentokil itu perusahaan ini ya, kalau kamu tahu, perusahaan pest control ya. Jadi Rentokil ini perusahaan cukup besar di dunia ini. Jadi hanya kita menjual atau memberikan jasa selain pest control, ya juga ini sih kayak untuk perlindungan rumah dari penyakit ya, bisa termasuk juga dia kayak fungi, atau kalau yang asap itu smoke gitu kan ya. Nah, ini dia fokus marketnya hanya untuk kesehatan, atau untuk misalnya memberikan layanan praktek-praktek preventif operasional untuk servis menjaga ya kayak kebersihan rumah sakit, kebersihan dari ini ya, dari pes ya, dari serangga dan sebagainya ya. Itu dia marketnya hanya itu aja fokusnya gitu ya. Jadi khusus untuk market yang membutuhkan pelayanan misalnya pest control gitu ya, contohnya ya. Nah, selanjutnya adalah market yang berfokusnya kepada pelayanan. Jadi dia memberikan seluruh pelayanan yang lebih luas. Jadi pokoknya biasanya dia menambahkan turunannya apa gitu ya, dari masing-masing segmen. Contohnya adalah ini perusahaan, kalau kita pindahan ya, movers gitu ya. Ya, dia termasuk leading di dunia, termasuk yang utama di India ya. Jadi dia itu packaging, terus perusahaan awal dari packaging, terus termasuk juga jasa pemindahan barang gitu ya. Jadi sebenarnya itu dari hulu ke hilir sih, jadi satu garis gitu ya. Orang mau pindahan kan barangnya di packing dulu, habis packing dikirim, habis dikirim dikembalikan di tempatnya, di tempat yang baru disusun kembali. Nah, ini dia ke pelayanan, ke servis gitu ya. Nah, ini yang perusahaan yang bukan nggak jelas sih, tapi dia semua market dia ambil gitu ya. Ini contoh dari perusahaan lifestyle dari Korea ya. Dia menciptakan juga alat-alat kesehatan, kenyamanan untuk media segala macam, entertainment. Jadi semua dijual sama dia. Perusahaannya emang masif gitu, dia menjual berbagai produk karena dia harapan dengan banyak segmen pasar yang dia masukin, mungkin di satu sisi segmen pasar itu lagi lesu, dia masih bisa mendapatkan dari segmen pasar yang lainnya gitu ya. Selanjutnya kita masuk ke slide market segmentation yang lebih fokus, nanti kita cerita tentang hotel ya. Jadi market segment itu atau segmen pasar itu, kita tuh kan pembeli atau tamu hotel itu kita kelompokkan gitu. Jadi ada corporate,
ada government, ada MICE, dan sebagainya. Dan masing-masing punya karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. Orang yang MICE datang perlu meeting room-nya yang besar, perlu sound system-nya, bandwidth-nya, termasuk kamar dan paket meeting dan sebagainya juga ya. Nah, sekarang target pasar kamu tuh yang di Palembang siapa aja sih? Berarti kan di sana ada corporate. Corporate-nya apa aja? Ada oil, ada Pertamina, mungkin ada perusahaan asing ya, minyak juga, terus ada perusahaan lain-lain, terus government juga sini kan banyak ya, karena Palembang kota provinsi mungkin banyak juga kunjungan dari Jakarta, dari kementerian dan sebagainya. Berarti kan segmen pasarnya cukup luas. Nah, sekarang kamu mainnya targetnya siapa nih yang mau isi gitu ya. Kalau kamu lokasinya deket, misalnya deket kilang minyaknya Pertamina, ya udah berarti segmen pasar kamu oil gitu ya. Tapi kamu juga ngisi segmen pasar lainnya supaya kalau oilnya lagi sepi masih diisi yang lain gitu ya. Jadi ini kita bisa blend, kita bisa campur-campur ya. Seperti yang kemarin ini saya bahas di digital advertising, jadi market segment sekarang juga menggunakan teknologi yaitu online travel agent ya, contoh kayak OTA dan sebagainya. Jadi OTA ini membantu juga segmen-segmen pasar individual yang dulu bookingnya mungkin lewat agent offline atau telepon, sekarang dibantu dengan OTA. Tapi kan OTA seperti saya sampaikan ya, kita harus sebagai hotel membayar commission. Jadi lebih baik kita memfokuskan ke direct channel kita. Jadi bookingnya langsung ke web hotel kita, misalnya hotelnya Marriott ke Marriott.com, hotelnya Accor.com, Intercon.com, supaya kita nggak usah bayar lagi commission ke pihak ketiga ya. Kita kan belajar studi kasus, di sini kebetulan saya ngambil studi kasusnya Sheraton Surabaya ya. Nah ini kita mulai Sheraton Surabaya itu dia bintang 5. Ini dulu harganya masih tahun lama ya, 1,3, sekarang harganya sekitar di atas 2 jutaan ya. Total kamarnya ada 300 kamar, dia punya berapa meeting room gitu dan sebagainya. Nah, di antara hotel bintang 5 di Surabaya itu salah satunya Sheraton ini. Nah, nanti kita bisa lihat ini produk-produknya dia, walaupun dia sudah cukup lama tapi dia sudah renovasi ya. Ini jenis tipe-tipe kamarnya dari deluxe, club room, junior, deluxe, sampai ke presiden suite room ya. Nah, juga mempunyai fasilitas-fasilitas tambahan ya, ada lounge, ballroomnya cukup besar ya di sana, ada pastry shop, ada gym dan ada pool ya, swimming pool cukup besar juga. Nah, ini kompetitornya di Surabaya sih Sheraton. Nah, kebetulan JW kan sekarang udah satu grup sih sama Sheraton sama Marriott itu kan satu grup ya. Jadi walaupun ini tapi kompetitor, tapi segmen pasarnya mungkin nanti agak dibedain ya. Selain itu ada kompetitor bintang 5 lagi, ada Majapahit, Pullman, Ciputra, Shangri-La, dan dulunya Hyatt, ini jadi Bumi Surabaya ya. Ini kita mendefinisikan nih. Nah, nanti dari sisi harga kan tadi kita 1,3 deh jualannya ya. 1,3. Ini kompetitor jualannya di bawah dia tuh. Berarti ini ada Shangri-La yang lebih tinggi ya. Nah, jadi head to head-nya ke Shangri-La nih untuk harga ya. Tapi untuk lokasi si Surabaya Sheraton ini jauh lebih bagus karena lebih dekat. Dia di pusat kota di Tunjungan. Kalau si Shangri-La agak ke barat ya, Surabaya Barat, Majen, Sungkono. Nah, ini dari positioning nih si Sheraton berbanding dengan kompetitornya. Ini juga kompetitor tambahan. Ini Alana sebenarnya bintang 4. Dulu saya yang buka nih di Surabaya. Nah, ini beberapa bintang lainnya ya. Ada Best Western, ada Novotel. Nah, ini tambahan. Nah, ini biasanya ini yang direct ya, yang langsung head to head. Ini yang indirect. Indirect itu bisa karena lokasinya lebih jauh atau brandnya nggak benar-benar bintang 5, ini bintang 4 gitu ya. Kalau sama-sama satu level bintangnya, lokasinya dekat 10 kilo, 20 kilo, masukin jadi direct ya. Tapi kalau jauh, bintangnya lebih kecil, masukin ke indirect ya. Nah, ini contoh positioning dari Sheraton Surabaya. Dari sisi harga, Sheraton itu tadi ya saya sampaikan,
Harga sebenarnya dia termasuk paling tinggi dengan Shangri-La ini, harusnya ini turun ke bawah nih kalau dari sisi harga ya. Ini kan ke atas lebih mahal ya. Jadi kan kita lihat ini 1,3, yang lain 1,1, yang ini 1,7. Nah, dari level of service dia bintang 5 purely, karena ini benar-benar bintang 5 ya, walaupun Ciputra brandnya Swiss Bell, tapi juga cukup bagus gitu ya. Kalau Majapahit kebetulan brand by Accor ya. Nah, Bumi Surabaya dulu Hyatt masuk ke 5, tapi karena udah brandnya lokal, dia ngegeser ininya dari sisi servisnya. Kalau bintang 5 kan makin ke sini makin tinggi ya. Jadi ini moderate lebih casual lah ya. Nah, yang di bawah lagi yang lebih murah ya ini tadi brand yang bintang 4, karena ini bintang 4 gitu ya. Nah, ini dari sisi pricing ya, dari pricing ya. Terus selanjutnya kita, ini kan tadi pricing ya, ini harusnya di sini nih Sheraton masuknya, tapi yang mana ini Sheraton masuknya range harganya di sini. Tapi kalau ini ada bagus nih dari sisi harga, dia di bawah ini, tapi servisnya jauh di bawah ini, di atas ini. Berarti dia secara positioning harga hampir dalam circle yang sama, tapi servisnya lebih baik. Jadi Sheraton kalau head to head dengan Majapahit, Bumi, Pullman, Ascott dia leading. Nah, dengan ini dari sisi harga jauh lebih murah, harusnya ini lebih okupansinya lebih bagus ya harusnya ya gitu ya. Nah, itu cara ngebacanya gitu ya. Kalau kita kan cerita bintang 5 ya, ini kan bintang 4 nggak comparable sih. Dari sisi harga lebih murah, terus servisnya juga bintang 4 kan tidak seperti bintang 5 ya, lebih simpel lah ya. Bintang 4 atau bintang 3 itu. Nah, case-nya Sheraton Surabaya bintang 5. Nah, waktu dulu sih harganya sejutaan, sekarang sih harganya udah lebih ya, sekitar 2 juta something. Nah, dia lakukan repositioning yang ini saya sampaikan. Dengan harga yang relatif dalam harga yang sama, tapi brand dan servisnya jauh lebih bagus. Jadi dia akan dapat volumenya lebih besar nih, okupansinya lebih besar gitu ya. Selanjutnya ini dari positioning dari peta, maksudnya dari lokasi ya. Dari Kalau dari lokasi kebetulan saya sampaikan itu kan dia lokasinya di Tunjungan ya, sama dengan Merit ini prime-nya Surabaya nih. Ini juga prime tapi lebih prime yang ini. Ini dia kalau Sheraton nyatu dengan Tunjungan Plaza ya. Jadi sama seperti hotel di daerah lain di Palembang juga biasanya hotel yang nempel sama shopping mall atau mall itu akan rame ya. Nah, Sheraton kebetulan punya grupnya Pakuwon, dia punya mall juga di sini. Sedangkan JW Marriott nggak ada mallnya tuh, jauh ya, dekat tapi nggak, kalau ini kan satu gedung gitu ya, kalau yang lain nggak punya itu. Jadi dari lokasi dia paling prime, nomor satu. Nah, kalau di sini walaupun dia luxury tapi lokasinya jauh nih gitu ya. Selanjutnya ya, dia kan udah lama tuh ya, dibangun 95, dia akan melakukan renovasi. Kalau nggak renovasi dia masalahnya banyak kompetitor-kompetitor yang baru yang masuk, hotel-hotel yang baru yang masuk, sehingga dia udah melakukan renovasi beberapa kamar dan ballroom, dan brand Sheraton ya, atau Marriott juga cukup kuat, apalagi dia lokasinya prime ya, nempel dengan Tunjungan Plaza. Jadi Sheraton ini punyanya grup Pakuwon. Pakuwon termasuk pemilik beberapa brand Marriott, ada sekitar berapa banyak ya, sekitar hampir 10 lebih ya. Belum nanti dia buka lagi di IKN sekitar 7 hotel lagi menggunakan brand Marriott gitu ya. Oke, untuk hari ini market positioning, ada yang mau ditanya nggak? 6B. 6B ada yang mau nanya? Oke, kalau nggak ada yang ditanya, saya akhiri ya. Mid-test sudah saya siapin, sudah saya kirim. Nanti dijawabnya by email ya, seperti biasa ke dlpolsekmar@gmail.com ya, karena saya nggak ada di kampus ya. Oke, kalau nggak ada lagi, thank you and see you next week ya.
Thank you, Pak Lino. Terima kasih Pak Niko. Selamat siang Pak.